bahwa setan menggoda manusia dengan beragam cara agar manusia gagal beramal. Godaan setan agar manusia gagal beramal. Tujuan besar mereka satu ini. Bagaimana caranya agar manusia gagal beramal? Bisa godaan yang pertama adalah diajak untuk pamer atau riya atau sum'ah, sehingga dengan sebab ini amalnya tidak ada nilai pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i anisyirki bi." Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan amalan dan dia berbuat syirik dengan orang lain, dia berbuat syirik dengan selain aku, taraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan dia berikut sekutunya. Allah Subhanahu wa taala paling tidak butuh dengan hal ini. Sehingga ketika seseorang beramal, misalnya sholat atau amal yang lain seperti puasa, kemudian di saat yang sama dia berusaha untuk mencari balasan dari yang lain, seperti mencari balasan pujian, mencari balasan harta, mencari balasan dari orang lain, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan amal ini. Sebagaimana Allah tidak suka ketika dia disekutukan dalam pelaksanaan amal itu. Amalnya Allah tinggalkan, sekutunya Allah tinggalkan. Taraktuhu wa syirka. Masya Allah. Sehingga manusia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala amal, disebabkan karena ketika dia beramal, dia melakukan pembatal pahala amal, yaitu riya dan pamer, sum'ah dan seterusnya. Selanjutnya, setan juga berusaha untuk menggoda manusia dengan cara diajak untuk meninggalkan amal, dengan alasan takut, dilihat orang. Ya. Recording in progress. Nanti kalau kamu melakukan seperti ini dilihat sama orang. Nanti kalau kamu melakukan seperti ini dilihat sama orang. Udahlah, nggak usah dilakukan saja. Nanti kamu dilihat sama orang. Padahal amal itu tidak mungkin disembunyikan. Saya ulang, ada godaan di mana orang diajak untuk meninggalkan amal dengan alasan takut dilihat orang. Padahal amal itu tidak mungkin tidak dilihat orang. Contohnya apa? Ada orang yang digoda untuk tidak sholat jamaah di masjid. Bahkan sebagian di antara mereka diajak setan untuk tidak jumatan, dengan alasan nanti kalau kamu jumatan, kalau kamu sholat jamaah di masjid kelihatan orang lain, tampak di hadapan orang lain, sudah kamu sholat di rumah saja, kamu sholat di dalam kamar saja, kamu sholat, bahkan kamu jumatan di rumah saja. Atau kemudian diajak kemana, besok jumatan di Mekah, jumatan di Madinah dan seterusnya, dan itu dianggap sebagai karomah, padahal aslinya adalah tipuan dari setan. Nah, itu berkaitan dengan setan membuat dia gagal beramal karena alasan takut dilihat orang. Ada sebagian orang yang mengatakan, saya bisa merasakan khusyuk ketika saya sholat di rumah sendirian. Saya bisa merasakan ketenangan, saya bisa merasakan suasana yang nyaman ketika saya sholat di dalam kamar. Padahal dia seorang lelaki yang seharusnya dia datang ke masjid untuk berjamaah. Ada juga di antara mereka yang tidak mau hadir di majelis ilmu. Saya nggak mau hadir di majelis ilmu, nanti nggak kelihatan orang lain. Ya, akhirnya dia pilih untuk sama sekali tidak pernah belajar. Ada juga di antara mereka yang tidak mau untuk menyampaikan ilmu yang sudah dia ketahui. Padahal dia seharusnya punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Digoda, kamu jangan sampaikan, nanti kamu ketahuan pintar dan seterusnya.
Nah, itu semuanya diajak oleh setan untuk meninggalkan amal karena alasan takut beramal. Nah, kaitannya dengan ini, ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Anda bisa catat kalimat ini. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nas riya'un, wal amalu min ajlin nas syirkun, wal ikhlasu ayyu'afikallahu minha. Meninggalkan amal karena takut orang adalah riya. Modelnya seperti tadi. Dia nggak mau untuk beramal, ditakuti oleh setan. Nanti kamu kelihatan orang. Nanti kamu dilihat A, dilihat B. Sudahlah, nggak usah beramal. Padahal hakikatnya itu riya. Maka dia tidak mau beramal dan itu dibanggakan dalam hatinya. Dia merasa bangga dengan itu. Saya tinggalkan amal ini. Nanti tidak takut dilihat orang. Saya ikhlas. Itu riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Sementara beramal karena ingin menuai pujian orang lain adalah perbuatan kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu'afika minha. Ayyu'afikallahu minha. Sementara ikhlas adalah ketika Allah selamatkan kalian dari penyakit semacam ini. Kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena godaan hati yang disampaikan oleh setan dan juga syubhat yang ada di sekitar kita sangat kuat. Sementara hati kita sangat lemah. Sehingga banyak di antara kita yang gagal untuk beramal. Baik sudah melakukan amal tapi dipamerkan, atau meninggalkan amal dengan alasan takut dilihat orang. Padahal seharusnya dia wajib melakukan itu dan tentu saja konsekuensinya dilihat orang. Karena itulah kita bisa bagi amal menjadi dua. Yang pertama adalah amal lahir. Posisi amal lahir ini pasti nampak di permukaan. Pasti nampak di permukaan. Nampak di permukaan artinya bagaimana? Ya, semua orang akan melihat itu. Salat jamaah, Jumatan, berangkat haji atau umroh, pasti akan kelihatan. Tayyib, bahkan termasuk puasa wajib misalnya. Pak, puasa kan gak kelihatan. Iya, tapi kalau puasa wajib Ramadan, mana ada orang muslim yang gak boleh, yang gak puasa, yang gak wajib puasa kecuali yang punya uzur. Pada posisi dia tidak punya uzur, dia wajib puasa. Maka dia tidak boleh misalnya sengaja di siang hari bulan Ramadan megang rokok. Wih, kok kamu megang rokok? Cuman megang rokok aja. Dilihat orang sengaja di siang hari bulan Ramadan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ini ciri orang fasik. Karena orang yang tidak puasa Ramadan, padahal itu puasa wajib untuk semuanya, itu ciri orang fasik. Atau misalnya ada orang di bulan Ramadan siang hari kemudian di depannya ada gelas jus, kelihatan ini isi jus. Misalnya kurang sebagian, mungkin dia tuang, mungkin dia cuma isi sebagian, tapi ingin dia tampakkan bahwa saya tidak sedang puasa, padahal aslinya dia puasa. Tidak boleh seperti itu. Di bagian ini, ketika dia tidak punya uzur, ya dia harus tunjukkan kalau dia puasa. Dan ketika dia menunjukkan kalau dirinya puasa, itu tidak menunjukkan bahwasanya dia sedang riya. Sebab di bagian itu yang namanya amal kelihatan itu hal yang lumrah. Karena dia amal yang sifatnya lahir. Lalu ada amal yang dia sifatnya batin. Yang posisi amal ini pada asalnya rahasia. Artinya dia bisa dilakukan tanpa harus ditampakkan. Seperti puasa sunnah, sedekah yang tidak kelihatan orang, dan seterusnya. Baik, apapun itu, baik amal lahir maupun amal batin jemaah, baik amal lahir maupun amal batin, dua-duanya kita diminta untuk ikhlas. Salat jamaah harus ikhlas, sebagaimana Jumatan juga harus ikhlas, walaupun tampak di permukaan.
Demikian pula amal batin kita harus ikhlas walaupun tidak tampak di permukaan. Baik. Selanjutnya, bagaimana bentuk semangat merahasiakan amal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbandingan antara amal yang tampak dan amal yang tidak tampak. Allah mengatakan, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu hal yang baik. Allah tetap memberikan pujian bahwa amal ini ketika ditampakkan bukan sesuatu yang tercela. Amalnya tetap baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi jika kamu menyembunyikannya dan kau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Kita bisa lihat di sini bagaimana amal yang rahasia bisa memiliki potensi menghapus dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan sedekah, wa in tukhfuha, kalau kamu menyembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan kau tunaikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa kalian. Masya Allah. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, anna kitmanal amali salih, bahwa menyembunyikan amal saleh afdalu min idharihi, pada dasarnya lebih afdal dibandingkan ketika dia ditampakkan. Illa limaslahatin rajihah, kecuali jika di sana ada alasan yang kuat. Kaman yakunu mimman yuqtada bihi, seperti orang yang sedang menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga misalnya seorang guru yang dia mengajar di pondok dan dia qiyamul lail di pondok, sambil dia ajak santri-santri yang lain, mari kita qiyamul lail bareng-bareng. Tujuannya dalam rangka untuk pembelajaran agar jadi teladan bagi yang lain. Boleh itu, Pak. Ada maslahat besar di sana, hukumnya boleh. Atau dia sedang puasa dan dia ajak yang lain untuk berpuasa, bagaimana? Hukumnya boleh. Sehingga pada posisi ini, ketika seseorang menyembunyikan amal, pada asalnya itu yang lebih baik. Tapi kalaupun dia tampakkan dengan tujuan untuk ditiru yang lain, itu hal yang baik. Berikutnya kita akan melihat bagaimana perkataan para ulama, baik di kalangan sahabat, termasuk juga para ulama generasi belakangan, berkaitan dengan menyembunyikan amal. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man khalusat niyatuhu kafahullah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang niatnya tulus, niatnya ikhlas, maka Allah akan mencukupinya dalam urusan antara dia dengan manusia. Siapa yang niatnya tulus, Allah akan cukupkan. Dan ini memberikan motivasi, kamu tidak perlu mengejar ketika kau beramal, tidak perlu mengejar balasan dari makhluk. Sebenarnya ketika kau beramal, terus kau ingin balasan dari makhluk, apa sih yang kau inginkan? Oh, saya ingin dapat pujian dari mereka. Apalagi? Saya ingin dapat status sosial dari mereka, diakui oleh masyarakat. Apalagi? Saya ingin dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ada banyak sekali harapan yang dimiliki oleh seseorang ketika dia riya, ketika dia sum'ah. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan jaminan. Kalau batinmu tulus, hatimu ikhlas, Allah akan cukupi semua itu. Allah akan cukupi semua itu. Sehingga kau enggak perlu untuk memaksakan diri mengejar-ngejar itu. Allah mudah untuk memberikan kecukupan bagimu dengan semua harapan itu. Masya Allah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini merupakan motivasi. Sudahlah, enggak perlu terlalu serius mengejar apa yang ada di tangan orang lain.
ikhlaskan dirimu, miliki niat yang tulus, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kau harapkan. Imam Az-Zuhri mengatakan, kana man madha min salafina la yura syai'an minal a'mal illa wahum yukhfunahu. Orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, dari kalangan salaf kita, pendahulu kita, tidaklah melakukan sesuatu amal kecuali mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Itu kebiasaan dulu. Dan ini persaksian yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Tayyib. Keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau seorang ulama tabi'in yang cukup sering dikutip perkataan beliau, cukup sering dikutip nasihat-nasihat beliau. Ayyub As-Sikhtiyani pernah mengatakan, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhra. Tidaklah seorang hamba yang jujur kepada Allah ketika dia mencintai popularitas. Seorang hamba tidak bisa disebut jujur di hadapan Allah pada saat dia mencintai popularitas. Dan sekarang barangkali zaman di mana popularitas itu dijadikan perlombaan, sehingga orang nyari yang namanya viral. Kita buat viral, semuanya pingin serba viral. Berbuat baik kemudian viral, melakukan sesuatu yang viral, semuanya pingin dibuat serba viral. Ma sadaqallaha abdun ahabba syuhra. Seorang hamba belum dianggap jujur di hadapan Allah ketika dia mencintai popularitas. Oleh karena itu, andaikan nasihat semacam ini dipegangi oleh orang zaman sekarang, tentu dia tidak akan menyukai yang namanya viral. Apa manfaatnya viral? Coba Pak, terkenal itu kira-kira resikonya apa? Iya, orang kalau terkenal katanya rahasianya banyak diganggu oleh orang lain, sehingga privasinya menjadi lebih tidak aman. Orang banyak menggali tentang privasi orang itu karena dia terkenal. Sehingga misalnya ada pernikahan yang dilakukan oleh orang yang biasa dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang terkenal. Kira-kira gimana? Oh, jelas nuansanya beda. Yang dilakukan oleh orang yang terkenal, Masya Allah, langsung viral, beritanya nyebar di mana-mana. Kejadiannya sama dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak terkenal. Beritanya tidak viral, tidak nyebar kemana-mana. Karena ketika orang itu terkenal, salah satu di antara resikonya adalah privasinya akan terganggu. Sehingga banyak orang yang ingin menggali lebih dalam, ada apa dengan orang ini. Sampai informasi yang sebenarnya mereka tidak punya kepentingan, itu berusaha untuk dicari. Masya Allah. Baik, dan itulah manusia, tapi nyatanya banyak orang yang senang dengan yang namanya viral. Kita lanjutkan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, in kana rajulu laqad jama'al Qur'ana wa ma yash'uru bihin nas. Sungguh ada orang yang telah menghafal Quran, namun orang lain tidak tahu kalau dia penghafal Quran. Jadi bukan malah dipamerkan, kemudian merasa sok paling kuat hafalannya, apalagi di setting gitu ya. Tahu pojok kanan, pojok kiri, pojok bawah, pojok atas, dan seterusnya. Dan saya tidak tahu orang Indonesia kenapa begitu mudah untuk percaya dengan model-model settingan seperti itu. Ya, kalaupun misalnya hafal, tidak perlu untuk kemudian dipamerkan dengan cara demikian. Walhamdulillah, saya tidak hafal Quran, apalagi hafal posisi ayat, sehingga ketika saya menyampaikan dalil, saya tampakkan di ayat ini, surat ini, agar jamaah juga sama-sama bisa melihat. Wa in kana ar-rajulu la yusalli as-salata at-tawilah
Dan ada orang yang melakukan salat yang panjang sekali fi baitihi, di rumahnya. Wa indahu zuwar wa la yash'uruna bihi. Sementara ada tamu di rumahnya, tapi tamu itu enggak tahu. Masya Allah. Tamunya saja enggak tahu. Wa la yash'urun bihi. Tamunya enggak tahu. Kalau ternyata tuan rumahnya itu rajin sholat dan sholatnya panjang, sehingga tidak membuat gaduh di rumah itu. Yang tidur tetap tidur, beliau sholat. Ini pengalaman yang disampaikan oleh Hasan al-Basri tentang teman-teman beliau di zaman tabi'in, di mana mereka adalah orang yang sangat semangat dalam menyembunyikan amal. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, kita beralih ke generasi berikutnya, generasi tabi'in, berikutnya ke generasi yang agak jauh dari generasi tabi'in. Kata Ibnul Jauzi, ikhfa'ut ta'at ashaddu 'ala an-nafsi min ikhfa'il ma'siyah. Li'anna an-nafsa tuhibbu ay yu'rafa salahuha. Menyembunyikan ketaatan itu lebih berat bagi jiwa. Ashaddu 'ala an-nafs, lebih berat bagi jiwa. Min ikhfa'il ma'siyah, dibandingkan menyembunyikan maksiat. Orang kan punya kecenderungan untuk menyembunyikan maksiat. Dia pengen agar maksiatnya tidak dilihat oleh orang lain. Tapi ternyata lebih berat menyembunyikan amal daripada menyembunyikan maksiat. Li'anna an-nafsa tuhibbu ay yu'rafa salahuha. Karena jiwa itu punya keinginan agar perbuatan baiknya dilihat oleh orang lain. Jadi perkataan Ibnul Jauzi ini memberikan gambaran kepada kita, jiwa minta jatah dari amal. Makanya posisi jiwa ketika dia nggak dikasih apapun, dia berontak dan dia berusaha untuk nyari jatah. Apa yang kira-kira bisa saya dapatkan dari amal ini? Karena ikhlas itu berat. Karena ketika orang berbuat ikhlas, dia tidak memberikan jatah untuk jiwanya. Itulah orang yang ikhlas. Tayyib. Oleh karena itu, menundukkan jiwa memang sangat berat. Sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh salah seorang ulama, kalau nggak salah Fudail ya, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min mu'alajati ala nafsi. Belum pernah aku berusaha memperjuangkan untuk diperbaiki yang lebih sulit daripada memperjuangkan untuk perbaikan jiwa. Sebab yang namanya jiwa seperti ini. Dia punya semangat, gimana caranya biar dia dapat jatah dari amal yang dia lakukan. As-Suyuti mengatakan, ikhfa'ul amali salih awla min idharihi illa idha tarattaba ala idharihi iqtida'un aw maslahatun rajihah. Kata As-Suyuti, ini sejalan dengan perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tadi. Menyembunyikan amal saleh lebih baik daripada menampakkan amal saleh. Kecuali jika dalam menyembunyikan amal saleh, jika dalam menampakkan amal saleh itu tarattaba iqtida'un aw maslahatun rajihah. Menampakkan itu akan menimbulkan keteladanan dan manfaat yang lebih besar. Jadi pada asalnya amal itu disembunyikan, tapi ketika di situ ada maslahat atau dalam rangka untuk keteladanan, maka lebih baik ditampakkan. Baik. Kira-kira perhitungan sisi maslahat atau manfaat saat menampakkan amal. Apa sih manfaat ketika seseorang menampakkan amal? Misalnya menghindari suudzon. Menghindari suudzon. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia tidak tampak melakukan sesuatu sampai orang lain suudzon kepadanya.
Nah, itu jangan sampai terjadi. Ada orang muslim kaya, rajin ke masjid misalnya, tapi dia nggak pernah nyumbang masjid sama sekali. Sampai kemudian jadi bahan pembicaraan masyarakat. Akhirnya masyarakat menilai, wah dia ini terlalu pelit, orangnya kaya, sugih blegedu, tapi duitnya ora tau metu. Dia kaya raya, tapi uangnya nggak pernah keluar, hartanya nggak pernah dikasihkan ke orang lain. Nah, akan menimbulkan suudzon seperti itu. Maka sebaiknya sesekali dia beramal dan ditampakkan amalnya untuk menjadi bukti bahwasanya dia dalam hal ini masih peduli dengan kegiatan sosial. Kemudian yang lain adalah dalam rangka membangun keteladanan atau menyemangati orang untuk beramal. Menyemangati orang untuk beramal. Sehingga dengan dia melakukan itu, orang lain ikut-ikutan. Nabi SAW pernah satu ketika beliau di mana? Ketika di Madinah, ada orang-orang yang datang dalam penampilan yang sangat lusuh. Mereka seperti orang yang kelaparan, datang ke Madinah. Maka Rasulullah SAW ceramah di hadapan para sahabat, memotivasi mereka untuk sedekah. Tapi mereka nggak kunjung paham maksud Nabi SAW. Sehingga saat Nabi SAW motivasi untuk sedekah, mereka diam saja. Tiba-tiba ada salah satu sahabat Ansor yang mikul bahan makanan sampai hampir saja dia itu nggak kuat. Hampir saja dia nggak kuat untuk menggendongnya. Lalu ditaruh di hadapan Nabi SAW. Dan beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ini sedekah dariku. Ketika beliau melihat seperti ini dan sahabat yang lain juga melihat, maka mereka berbondong-bondong pulang. Lalu mereka mengambil apa yang bisa disedekahkan, kemudian diantarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW tertawa dengan sikapnya para sahabat itu, dan beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'da. Barang siapa yang memprakarsai, mengawali kebiasaan yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain, fakana lahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqussa min ujurihim syai'a. Maka dia mendapatkan pahala amalnya plus pahala orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah. Dan itu konteksnya berkaitan dengan kasus ini. Ada sahabat yang dia sedekah, mikul bahan makanan sampai enggak kuat di hadapan sahabat-sahabat yang lain, sampai kemudian para sahabat tertarik untuk mengikutinya. Orang yang pertama ini ya, yang disebut dengan sanna fil islami sunnatan hasanah, menjadi pelopor, menjadi pionir dalam masalah kebaikan. Karena itulah ketika ada proyek-proyek kebaikan, siapa yang pertama kali mengawali, pahalanya lebih besar dibandingkan yang lain. Karena dengan sebab orang ini, orang lain mengikuti. Si A ada di situ ya, baik saya ikutan. Si B ada di situ, saya ikutan. Akhirnya banyak orang yang ikut gara-gara kehadiran orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada sebagian hambanya untuk bisa menjadi pelopor bagi hamba yang lain. Ketika dia menjadi pelopor bagi hamba yang lain, ya, saat dia menjadi pelopor bagi hamba yang lain, maka orang semacam ini akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Kemudian tadi juga ada sisi keteladanan. Keteladanan ini seperti menjelaskan tata cara. Menjelaskan tata cara. Maka dia diikuti oleh orang lain karena dia punya tata cara tertentu. Akhirnya orang jadi paham, oh kayak gitu, aku melu, aku tak ikut kalau kayak gitu. Aku tak ikut. Di satu tempat misalnya masyarakat tidak pernah sama sekali sholat gerhana. Terjadilah gerhana bulan. Lalu ada seorang dai yang ada di situ. Kemudian ketika melihat gerhana bulan, beliau ingin mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana cara sholat gerhana. Masyarakat gak pernah tahu
Maka mereka diundang, ayo bagi yang mau salat gerhana kumpul di masjid habis maghrib, nanti saya imami. Orang kan penasaran, caranya gimana? Aku nggak pernah, aku nggak tahu. Tapi karena ada orang yang nanti mau bimbing, jadi ikut. Sehingga si A ikut, si B ikut, karena ada orang yang mau membimbingnya. Masya Allah. Di posisi itulah keteladanan orang ini, walaupun dia menampakkan amalnya, tapi menjadi pemicu bagi orang lain untuk mau beramal karena ada yang mau bimbing. Kalau ada yang mau mengarahkan, saya mau. Kalau ada pengajiannya, saya mau. Dan seterusnya, cukup sering seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil salah satu. Ada ulama tabi'in, salah satu Ahlul Bait, kalau nggak salah Hasan bin Ali Zainal Abidin. Jadi apa? Posisi beliau ini orang yang rajin sedekah, tapi beliau kirim sendiri setiap malam. Dalam posisi orang lain tidak ada yang tahu. Sampai banyak orang yang merasa dia ini orang bakhil. Hingga ada ungkapan, kunna nusayyidu walakinnana nubakhilu. Kami menganggap beliau itu sayyid. Beliau sayyid itu karena beliau Ahlul Bait, punya hubungan yang cukup dekat dengan Ali bin Abi Thalib, keturunan yang kesekian, kalau nggak salah cucunya atau cicitnya. Walakinnana nubakhilu, tapi kami menilai beliau itu orang bakhil. Kunna nusayyidu walakinnana nubakhilu, kami menilai beliau itu orang yang, beliau itu sayyid tapi beliau bakhil. Sampai akhirnya beliau ini meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, orang yang memandikan jenazahnya itu menemukan ada bekas kapal di punggungnya. Punggungnya ngapal, saking seringnya dipakai untuk ngangkat. Ya, saya kira sampai ngapal seperti itu. Mungkin Anda bisa lihat kuli ya, saking seringnya angkat-angkat sampai punggungnya ngapal. Nah, itulah yang dialami oleh orang soleh ini, sehingga yang memandikan jenazahnya kaget, kok nggak punggungnya ngapal nih, kenapa? Padahal beliau bukan seorang kuli. Akhirnya setelah dicari-cari sebabnya adalah kebiasaan itu. Sebab di waktu yang sama banyak sekali orang-orang yang kehilangan sedekah, sehingga yang dulunya mereka tiap pagi begitu buka pintu rumah orang-orang miskin di situ sudah mendapatkan gandum, sudah mendapatkan bahan makanan, sekarang sudah nggak ada. Nah, ternyata dicocokkan. Masya Allah, selama ini orang yang dinilai sebagai orang bakhil tadi, ternyata beliaulah orang yang sangat dermawan, yang membagikan bahan makanan setiap malam dan tidak ada satupun orang yang tahu. Nah, itu mungkin contoh bentuk sampai masyarakat suudzon gara-gara yang bersangkutan tidak mau menampakkan amalnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana perjuangan mereka dalam menyembunyikan amal. Berikut beberapa kisah semangat orang masa silam dalam menyembunyikan amal. Pertama, kisah Buraidah Ibn al-Hasib. Beliau pernah mengatakan, Syahidtu Khaybar, aku turut dalam kegiatan perang Khaybar. Wa kuntu fi man sa'ida thulmah, dan aku termasuk orang yang naik melalui celah pertahanan musuh. Faqataltu hatta ru'ya makani, lalu aku bertempur hingga posisiku dilihat oleh banyak orang. Wa alayya thawbun ahmar, ketika itu aku memakai kain berwarna merah. Akhirnya dilihat banyak orang, itu Buraidah, dia berada di sana, dilihat oleh banyak orang. Yang mungkin pasukan-pasukan itu masih berada di belakang, Buraidah sudah berada di titik agak ke atas begitu, mungkin di bukit atau apa, dan beliau berusaha untuk berperang, dilihat oleh banyak orang. Fama a'lamu anni raqibtu fil islami dhanban a'dhama alayya minhu.
Tapi apa kata Buraidah? Namun aku rasa tidak ada dosa yang lebih besar dalam Islam yang pernah aku lakukan daripada kesalahan itu. Masya Allah. Hal yang ketika beliau lakukan itu sebagai perjuangan besar, tapi beliau khawatir itu menimbulkan ketenaran sampai beliau merasa belum pernah aku merasakan perbuatan dosa yang lebih besar semenjak aku masuk Islam dibandingkan kesalahan aku ketika itu. Masya Allah. Kata Az-Zahabi rahimahullah, ketika beliau mengomentari pernyataan sahabat Buraidah, beliau mengatakan, bala, benarlah apa yang beliau sampaikan. Artinya beliau ini adalah orang baik yang tidak mungkin melakukan itu untuk riya. Namun orang-orang bodoh di zaman kita, mereka justru akan menganggap perbuatan itu sebagai bentuk jihad yang paling agung. Sementara Buraidah merasa ini dosa besar yang pernah aku lakukan sepanjang aku masuk Islam. Dosa paling serius yang aku lakukan sepanjang aku masuk Islam. Masya Allah. Siapa orang yang bisa seperti itu? Makanya para sahabat itu tidak lebih menonjol dibandingkan kita karena masalah jumlah amal, tapi masalah suasana batin. Hati mereka hati-hati yang adalah hati yang baik, hati yang bersih. Dan karena itulah Allah pilih mereka untuk menemani Nabi dalam berjuang. Sallallahu alaihi wasallam. Buraidah Ibn Hasib, ketika beliau melakukan seperti ini, beliau merasa sedang berbuat dosa. Padahal bagaimanapun juga amal itu tergantung pada niatnya. Mungkin saja Buraidah radhiyallahu anhu dengan celaannya terhadap dirinya sendiri justru menjadikan amalnya sebagai bentuk ketaatan dan jihad yang diterima. Karena semangat dia untuk menyembunyikan amal sehingga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Selanjutnya keterangan Al-A'mash. Beliau pernah menceritakan tentang yang dialami Hudzaifah ibn Yaman. Baka Hudzaifah ibn Yaman fi salatihi. Hudzaifah ibn Yaman pernah menangis ketika salat. Falamma faragha iltafata. Begitu selesai salat, beliau menoleh, beliau salam. Fa idza rajulun khalfa. Saat beliau salam, beliau melihat ada orang yang berada di belakang beliau. Faqala. Lalu Hudzaifah ibn Yaman berpesan, la tu'allimanna hadza ahadan. Jangan kau beritahu siapapun mengenai kejadian ini. Masya Allah. Yang mungkin kalau orang di zaman sekarang ada yang lihat, kebetulan, alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin gara-gara cerita beliau, diceritakan gak ya? Siapa sih namanya? Namanya si A. Coba lihat, saya pengen tahu update ceritanya A di IG-nya A, di Facebook-nya A. Kok orangnya belum cerita ya? Bahkan kita kadang menantikan dia bercerita. Kok orangnya belum cerita ya? Saya berharap dia cerita, biar saya gak perlu cerita. Saya gak pengen saya yang pamer, biar dia aja yang menceritakan. Tapi harapan itu ada di hatinya. Dia bilang di mulutnya, saya gak pengen pamer, biarlah orang lain yang menceritakan. Tapi harapan itu ada dalam batinnya. Masya Allah. Sehingga semangat untuk syuhrah, semangat untuk populer, dikenal orang, kemudian jadi terkenal, jadi viral, ada pada dirinya. Selanjutnya, keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Idza asbahtum siyaman fa asbihu mutadahhinin." Kalau kalian sedang puasa, gunakanlah minyak rambut. Gunakan minyak. Tujuannya apa? Biar terlihat seger gitu. Nah, biar kamu tidak nampak, Masya Allah, lagi puasa ya, badannya ketampak lemes, badannya tampak sayu, lagi puasa, dipuji sama orang. Nah, padahal bisa jadi dia nggak puasa, bisa jadi dia nggak puasa karena dia lagi punya pikiran besar. Nah,
Ini pesannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dulu sahabat seperti ini kayaknya. Jadi menyembunyikan amal dengan berpenampilan A, berpenampilan B. Amr bin Qais. Kana Amr bin Qais idza hadarat riqqah yahulu wajhahu ila al-ha'id. Yuhawwil wajhahu ila al-ha'id. Apabila Amr bin Qais tersentuh dan ingin menangis, maka beliau membalikkan wajahnya ke arah dinding. Wa yaqulu li julasaihi. Lalu beliau menyampaikan kepada orang-orang yang duduk di dekatnya, ma hadza zukam. Ma hadza zukam. Ini cuman pilek. Ma hadza zukam. Ini cuman pilek. Padahal sebenarnya beliau terisak-isak. Tapi sampai kemudian mungkin menimbulkan apa? Muncul lendir di hidung, sehingga beliau menyembunyikan itu dengan cara ini cuman pilek. Masya Allah. Bohong nggak Pak kayak gitu Pak? Ya, pilek kan bisa disebabkan karena virus, juga bisa disebabkan karena nangis. Ya memang orangnya sedang pilek ketika itu. Tapi faktor utamanya bukan pileknya. Muncul pilek karena nangis. Baik. Sekarang kita lihat yang dialami oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Lagi-lagi Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau termasuk orang yang berprestasi di tengah umat ini. Kana Ayyub As-Sikhtiyani yaqumul laila yukhfi dzalika. Ayyub As-Sikhtiyani bangun malam untuk qiyamul lail dan beliau berusaha untuk menyembunyikannya. Fa idza kana qubaila as-subh rafa'a sauta. Ketika sudah mendekati waktu subuh, beliau mengeraskan suaranya. Misalnya bangun alhamdulillah. Nah, dikiranya baru bangun karena ketika itu kan tidak ada lampu. Ka'annahu innama qamatil kasa'ah. Seolah-olah dia baru saja bangun dan mulai sholat di saat itu. Sehingga yang lain pada bangun, Ayyub seolah-olah baru bangun. Seolah-olah baru bangun. Dan ini salah satu di antara keistimewaan Ayyub As-Sikhtiyani yang punya semangat besar dalam rangka untuk menyembunyikan amal. Berikutnya keterangan Ibnu Abi Dunya. Suatu kali Ayyub As-Sikhtiyani menangis. Lalu beliau menutup mulutnya dan berkata, Inna zukam qad urid. Ini hanyalah seperti pilek yang kadang muncul. Lalu di lain waktu dia menangis lagi dan tangisannya terdengar jelas. Maka dia berkata, orang tua yang sudah lanjut usia biasanya air matanya mudah keluar. Kana syekhun kabir majja. Kana syekhun kabir qad majja. Maklum saja orang tua air matanya gampang keluar. Baik. Mungkin beda dengan kita. Ketika kita menangis, kita ingin tampakkan kita nangis. Bahkan ketika kita tidak bisa nangis, kita mencoba untuk menampakkan seperti nangis. Padahal hasilnya kita tidak sedang nangis. Masya Allah. Tapi orang dulu tidak demikian. Jelas-jelas mereka itu nangis, tapi berusaha untuk menyembunyikan tangisannya. Gimana Pak menyembunyikan tangisan itu Pak? Terkadang tidak keluar isak-isaknya. Atau dia kemudian menghadap ke arah tembok lalu bilang, ini pilek, ini pengaruh pilek, dan seterusnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau pernah mengatakan, atau beliau pernah diceritakan, kana Ibnul Mubarak idza raqqa fa khafa ayadhara dzalika minhu qama. Ibnu Mubarak jika hatinya mulai tersentuh dan beliau khawatir dilihat oleh orang lain, qama, beliau berdiri. Wa rubbama akhadha fi haditsin akhar. Dan terkadang beliau berpindah ke pembicaraan yang lain. Sehingga misalnya menyampaikan satu hadis atau mengajar sesuatu membuat beliau nangis, beliau berdiri, kemudian nanti mengalihkan pembicaraan ke pembicaraan yang lain, sehingga tidak dipertahankan nangis.
Tujuannya biar tidak dilihat oleh orang lain. Tentang Kurzin, Abu Sulaiman Al-Maktab berkata, aku pernah menyertai Kurzin dalam perjalanan ke Mekah. Setiap kali ia singgah, ia mengeluarkan pakaiannya dan meletakkannya di pelana. Lalu ia menjauh untuk sholat. Jika ia mendengar suara unta menguak, maka dia kembali. Ya, untanya menderum, untanya apa? Menguak. Kalau sapi apa? Mengeluh. Begitu dia dengar, oh untanya sudah bersuara, oh berarti rombongan mau berangkat, maka beliau kembali. Suatu hari ia terlambat dari waktu yang biasa. Nah, biasanya kalau udah ngilang, nanti balik setelah kita mau berangkat. Nah ini kok orangnya nggak balik-balik. Akhirnya para sahabatnya menunggu beliau dan mencari, berpencar untuk mencarinya. Kata Abu Sulaiman, aku termasuk di antara mereka. Namun aku menemukan beliau di sebuah lembah sedang sholat di waktu yang sangat panas. Kata Abu Sulaiman, wa qad dhullila, dia dinaungi oleh awan. Ketika ia melihatku, ia segera menghampiriku. Dan beliau mengatakan, wahai Abu Sulaiman, innali minka haja, aku punya satu permintaan kepadamu. Maka Kurzin bertanya, apa permintaan? Abu Sulaiman bertanya, apa permintaanmu wahai Abu Abdillah? Kemudian Kurzin mengatakan, aku ingin engkau menyembunyikan apa yang telah engkau lihat. Aku berkata, itu menjadi jaminan dariku untukmu wahai Abu Abdillah. Maka beliau pun mengatakan, berikan aku janji yang lebih kuat. Maka aku pun bersumpah untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun sampai orangnya wafat. Nah, setelah orang yang meninggal beliau bercerita. Setelah orang yang meninggal barulah Abu Sulaiman ini bercerita. Nah, dan itu tidak melanggar janji. Maka dari sini mereka orang-orang soleh, ya, bisa kita lihat ya, punya karomah tapi nggak pernah diceritakan. Karomahnya apa tadi Pak? Lagi sholat dinaungi dengan awan. Dan gak mungkin orang bisa mengendalikan awan. Keterangan Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' termasuk di antara ulama yang banyak memberikan nasihat tentang masalah batin. Sungguh aku pernah menjumpai orang soleh. Mereka tidur satu bantal dengan istrinya, sementara bagian bawah pipinya telah basah oleh air matanya, namun sang istri tidak menyadarinya. Jadi mungkin dia tidur miring. Nah, saat dia tidur miring, matanya nangis, pipinya basah. Istrinya nggak tahu kalau dia sebenarnya sedang nangis. Nangis kenapa? Mungkin menangisi dosa, atau menangisi kesalahannya. Tapi dia berusaha untuk merahasiakan itu, hanya bisa nangis, istrinya nggak tahu. Sungguh aku juga menjumpai orang yang berdiri dalam shaf ketika sholat, lalu air matanya mengalir di pipinya, namun orang yang berada di sampingnya tidak mengetahuinya. Masya Allah. Sekali lagi, seperti inilah semangat orang soleh. Padahal itu di momen yang sulit untuk disembunyikan, tapi masih berusaha untuk menyembunyikan. Abu Wa'il mengatakan, Abu Wa'il jika sholat di rumahnya, ia menangis dengan tangisan yang terisak-isak. Namun seandainya seluruh dunia ditawarkan kepadanya agar ia melakukannya sementara ada orang yang melihatnya, maka dia tidak akan melakukannya. Tolong Anda sholat di sini, buat dirimu nangis senangis-nangisnya, nanti kamu saya kasih uang 1 juta dinar misalnya. Itu beliau tidak bisa melakukannya karena terbiasa sholat dalam posisi sendirian dan tidak ada satupun orang yang tahu. Dan dalam keadaan itu beliau rahimahullah berusaha untuk ikhlas. Selanjutnya yang terakhir yang saya kutipkan di sini, pernyataan Abul Hasan At-Tusi. Kana Abul Hasan yahlifu kada marratan. Abul Hasan berkali-kali menyampaikan sumpah berikut ini. Andaikan aku mampu,
"Lau quddirtu an utawwi'a haitsu la yarani malakaya la fa'altu." Andai kan aku mampu untuk melakukan ibadah sunnah di posisi yang tidak bisa dilihat oleh dua malaikat pencatat amalku, aku akan berusaha untuk melakukannya. Tapi itu tidak mungkin, karena malaikat ini punya sifat raqibun atid, selalu hadir dan tidak pernah absen. Maka Abul Hasan At-Tusi dengan semangatnya mengatakan, andai kan aku bisa beramal tanpa diketahui oleh dua malaikat pencatat amal, akan aku lakukan. Tapi itu kan mustahil. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah beberapa contoh gambaran orang-orang soleh dan semangat mereka dalam menyembunyikan amal. Walaupun amal itu sulit sekali untuk disembunyikan, tapi mereka tetap berusaha untuk menyembunyikannya. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.